Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menyampaikan Sirekap sebagai saksi bisu kejahatan politik. Mungkin ini akan diubah menjadi khusus untuk Pilpres 2024. Di sini saya akan sampaikan berdasarkan diagnosis berdasarkan sudut pandang rekayasa. Saya akan memulai dengan kronologis kontroversi Sirekap. Sebetulnya ini bisa saya bagi atas 3 tahap. Yang pertama adalah fase yang saya sebut, saya mengamatinya adalah ada ketidaklogisan dalam proses Sirekap. Kemudian yang kedua, tahap yang kedua menutup, ya, kemudian unggah tidak sukses, tidak tuntas. Menurut saya itu adalah upaya untuk menutupi keganjilan, ya, sesuatu yang perlu disembunyikan. Kemudian yang merah itu adalah sesuatu yang mungkin menjadi sebab kenapa Sirekap jadi seperti ini. Prosentase yang harus dibuat statis, yang perlu dibuat statis dengan kisaran 24, 58, dan 16%. Itu harusnya sudah. Kemudian tidak ada validasi, ini sangat logis. Saya menganalogikan bahwa itu ibarat kita setor di mesin ATM, setor uang, kemudian mesin membaca uangnya, lalu menampilkan berapa banyak lembar. Kemudian ada salah, kita nggak bisa edit, tapi langsung disimpan. Itu yang namanya harusnya kalau validasi kan bertanya dulu sudah benar atau belum. Bahkan yang lebih fatal, saya menganalogikan bahwa ini desain pesawat tanpa daun pintu dan seatbelt. Next. Saya mencoba merekonstruksi singkat aja ini bahwa ada Sirekap mobile yang masa hidupnya sangat singkat, hanya sampai tanggal 17 Februari mungkin, karena dia hanya untuk mengunggah. Lalu ada Sirekap web yang harusnya sampai sekarang kita bisa mengakses informasinya, termasuk masyarakat. Masyarakat adalah stakeholder dari Sirekap. Kemudian lanjut. Nah, kita coba lihat kesalahan logis yang membuat saya sangat yakin ini adalah by design yang terjadi, ya, bahkan mungkin sebelum hari H pemungutan. Harusnya logikanya adalah KPPS bisa login lalu memilih TPS untuk mengunggah foto. Kalau hasilnya benar, ya, maka jika tidak ada, kalau sukses unggahnya, karena problem kadang ada pada saat unggah. Lalu kalau unggahnya sudah sukses, dicek lagi, ada kesalahan nggak dari data numerik. Kalau iya, harusnya ini kan masih bagian dari proses entry. Apapun teknologinya, ini kita sebut bagian dari entry data oleh pelaku yang menghasilkan data tersebut. Nah, harusnya edit itu bagian dari validasi. Kalau dia sudah benar, sudah tidak ada kesalahan, data itu di-log dan sebagai data transaksi dia tidak boleh lagi dirubah. Kalau ada perubahan atau kesalahan yang memang sangat perlu, maka itu harus di-entry sebagai data transaksi yang baru. Next. Nah, bagaimana manipulasi suara masif dilakukan? Next. Ini saya ilustrasikan pola komunikasi data antara user atau klien dengan database. Ada di sini database Sirekap, ada user-user,
dengan aplikasi yang mungkin berbeda. Di sini kalau biasanya ini kita anggap klien ini adalah tamu, front end ini ibaratnya resepsionis. Jadi tamu mau butuh data atau menyimpan data, dia harus lewat front end. Lalu penjaga gudang kita anggap sebagai back end, analoginya sebagai back end. Bahkan front end pun menyimpan data tidak bisa langsung, dia lewat back end. Nah, kita bisa dapat celah bahwa berikutnya, next. Nah, pola manipulasi suara tadi sudah dengan perubahan prosedur kita lihat bahwa terjadi ada edit C hasil oleh mungkin PPK atau kabupaten atau yang lebih tinggi lagi adminnya, level adminnya kita. Lalu bisa juga biasanya ya, saya belum bisa